Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rahmawati dari Pendidikan SMK Kesehatan Surabaya. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema cara mencuci tangan yang benar. Pada saat saya presentasi, diharapkan Anda memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan, berdoa selesai. Baik, saya akan menjelaskan cara mencuci tangan yang benar. 1. Pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan bagian dari tipe virus corona. Virus ini bisa menular jika kita kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau dengan cairan yang dikeluarkannya oleh saat batuk dan bersin. Virus dapat berpindah ke tubuh kita bila tanpa sengaja kita menyentuh benda-benda tersebut lalu menyentuh wajah seperti mata, mulut, dan hidung dengan tangan yang telah terkontaminasi. Mencuci tangan sesering mungkin dan dengan cara yang tepat setidaknya selama 40 detik adalah salah satu langkah paling penting untuk mencegah infeksi COVID-19. Cuci tangan pakai sabun jauh lebih efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus dibandingkan dengan mencuci tangan dengan air saja. Sabun dapat dengan mudah menghancurkan membran lipid COVID-19, membuat virus COVID-19 tidak aktif. Saat ini, banyak inisiatif dari berbagai lembaga, organisasi, dan perusahaan telah menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di tempat-tempat umum dengan berbagai prosedur operasional dan pemeliharaan. Oleh karena itu, panduan praktis ini disusun untuk menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan bersama pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui upaya promosi praktik cuci tangan pakai sabun serta penyediaan sarana cuci tangan yang tepat dilengkapi sabun di berbagai tempat. Para pemangku kepentingan dapat mencakup pemerintah, mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, universitas, sektor swasta, pelaku bisnis, organisasi sosial, dan masyarakat. 2. Cuci tangan pakai sabun. A. Mengapa penting untuk mencuci tangan pakai sabun? Hingga saat ini, vaksin yang dapat mencegah penularan COVID-19 masih belum ditemukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk melindungi diri dan melakukan tindakan pencegahan penularan virus corona. Cuci tangan pakai sabun terbukti efektif mencegah penularan virus corona karena tangan yang bersih setelah dicuci pakai sabun dapat mengurangi resiko masuknya virus ke dalam tubuh. Mengingat tanpa disadari, orang sering menyentuh mata, hidung, dan mulut sehingga dapat menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh. B. Virus corona dari tangan yang tidak dicuci dapat berpindah ke benda lain atau permukaan yang sering disentuh seperti pegangan tangga atau eskalator, ganggang pintu, permukaan meja, atau mainan, sehingga menimbulkan resiko penyebaran virus kepada orang lain. B. Cara yang tepat mencuci tangan pakai sabun. 1. Mencuci tangan dengan benar mesti dilakukan dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. Bila tidak ada keran, kita bisa menggunakan timba atau wadah lain untuk mengalirkan air. 2. Mencuci tangan dengan air saja tidaklah cukup untuk mematikan kuman penyebab penyakit. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir adalah cara yang paling hemat
biaya untuk melindungi kita dari penyakit menular termasuk COVID-19. 4. Mencuci tangan pakai sabun selama minimal 40-60 detik dan dengan mengikuti semua langkah yang dianjurkan terbukti efektif dan mematikan kuman penyakit. 5. Mencuci tangan pakai sabun dapat efektif bila tersedia sarana cuci tangan pakai sabun, dilakukan pada waktu-waktu penting, dan dilakukan dengan cara yang benar. Cara mencuci tangan pakai sabun. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Gunakan sabun pada tangan secukupnya. 3. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. 4. Gosok punggung tangan dan selah jari. 5. Gosok telapak tangan dan selah jari dengan posisi saling bertautan. 6. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 7. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 8. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 9. Gosok tangan yang bersabun dengan air bersih mengalir. 10. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. 11. Bersihkan memutar keran air dengan lap sekali pakai atau tisu. C. Membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih tangan. Mencuci tangan menggunakan cairan pembersih tangan dapat dilakukan dalam situasi tertentu di mana sabun dan air bersih tidak tersedia. Agar hasilnya efektif, cairan pembersih tangan yang digunakan hendaknya mengandung alkohol dengan kadar minimal 60%. Selain menggunakan produk cairan pembersih tangan berbasis alkohol yang ada di pasaran, kita juga bisa membuat cairan pembersih dengan mengikuti standar dan panduan dari WHO. Mencuci tangan pakai sabun dan air bersih akan memberikan manfaat yang berbeda dari cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Sabun dan air bersih dapat menghilangkan semua jenis kuman dari tangan, sedangkan cairan pembersih tangan berbasis alkohol hanya bisa mengurangi jumlah kuman tertentu di kulit. Selain itu, cairan pembersih tangan hanya dapat digunakan bila tangan kita tidak kotor dan berminyak. Cairan pembersih tangan berbasis alkohol juga tidak bisa menghilangkan jenis kuman norovirus, Cryptosporidium, dan serta bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat. Cara memakai cairan pembersih tangan. 1. Oleskan cairan pembersih tangan ke salah satu telapak. Bacalah label produk yang digunakan untuk mengetahui jumlah yang mesti digunakan sekali pakai. 2. Gosok kedua tangan. 3. Gosokkan cairan ke seluruh telapak tangan, punggung tangan, dan jari sampai cairan pada tangan Anda mengering. Lakukan tahap ini selama sekitar 20 detik. Waktu penting untuk membersihkan tangan. 1. Sabun dan air bersih. Sebelum makan, setelah buang air besar dan menggunakan toilet. Sesudah makan, sebelum memegang bayi, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. 2. Cairan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer. Sebelum dan setelah menyentuh permukaan benda termasuk ganggang pintu, meja, dan lain-lain. Sebelum masuk dan segera setelah keluar dari fasilitas umum termasuk kantor, pasar, stasiun, dan lain-lain. Sebelum dan sesudah mengunjungi teman, keluarga, dan kerabat di rumah sakit atau panti jompo. Jangan gunakan pembersih tangan jika tangan Anda terlihat kotor atau berminyak, misalnya setelah berkebun, memancing, atau berkemah. Terdapat 3
Motivasi yang terkait dengan perilaku cuci tangan. 1. Rasa jijik. Tangan harus dicuci ketika terkontaminasi dengan bahan organik yang kotor, busuk, atau berbau, misalnya tanah, kotoran binatang liar, dan lain sebagainya. 2. Mengasuh. Mengasihi dan merawat anak adalah salah satu hal paling berharga yang dapat dilakukan seorang ibu, sehingga merupakan sumber kebahagiaan dan kepuasan terbesar. 3. Status. Terlihat bersih dapat menyebabkan seseorang dikagumi dan dihormati. Selain itu, mendapatkan status sebagai anggota masyarakat yang baik dengan turut melakukan himbauan dapat menjadi motivasi penting untuk mencuci tangan. Apa saja yang bisa mempromosikan kebiasaan cuci tangan pakai sabun? Ada beberapa pemangku kepentingan yang dapat terlibat dalam mempromosikan cuci tangan dengan praktik sabun serta membangun fasilitas cuci tangan pakai sabun sebagai berikut. 1. Pemerintahan. 2. Mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, universitas. 3. Sektor swasta, bisnis. 4. RT, RW, dan kelompok PKK. 5. Keluarga, rumah tangga, kelompok masyarakat. Hal yang harus ada di sarana cuci tangan pakai sabun. 1. Air bersih yang disimpan dalam wadah atau air yang dialirkan lewat pipa. 2. Sabun batang. 3. Sabun cair. 4. Lubang resapan. 5. Papan instruksi atau poster. 6. Tahap mengeringkan tangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.